Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa, insyaallah malam yang berbahagia ini kita membuka interaktif. Pertanyaan bebas seputar asiasiyah, politik, al-ijtimaiyah, sosial, at-thaqafiyah, budaya, atau ad-din, agama. Dan bisa juga kita berbincang tentang al-hadarah, tamaddun, atau civilization. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ala azwajihi wa ahlil bait ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jadina wa li jaddatina wa li ashaddidina wa li muallimina wa li masayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami ya Allah. Di dalam majelis ilmu ini kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkan kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya, muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami nikmat anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula kepada kami anak dan keluarga kami umur yang panjang lagi berkah, karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak lupa pula ya Allah, ya Tuhan, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang istiqamah, yang ikhlas membantu perjuangan dakwah kami ini. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut hukum syariat Islam ketika terjadi perubahan niat tentang sunnah mengenai misalkan orang itu ingin diet awal mulanya, diet itu dia menggunakan puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak, tapi karena dia mendapatkan kenikmatannya iman atau batin lah, dia akhirnya merubah niat itu. Apakah dibolehkan dalam syariat Islam mengenai perubahan niat dalam sunnah? Itu yang kedua, mungkin nih di luar apa ya, di luar ini, karena kebetulan yang bertanya itu wanita. Ketika dia sudah masa haidnya sudah habis 7 minggu ya, seminggu ya katanya. Tiba-tiba 3 hari kemudian atau hari ke-10 dia keluar apa sih namanya, segumpal coklat gitu. Tapi apakah itu sudah masih termasuk dalam hal hubungan dengan haidnya dia? Dari itu aja. Itu dia. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada makanan atau air yang katanya sudah dibacain gitu. Apakah boleh kita memakan atau meminum biasa? Itu ya. Ada wiritan, ada zikir apa? Iya itu. Saya khawatir takut ada sirik atau apanya. Iya silakan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh kita katakanlah pengurus masjid mengundang orang Syiah atau orang Salafi sebagai khotib Jumat yang notabene kita ahli sunnah untuk khotib Jumat dan juga imam sholat? Itu aja. Itu ya.
Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya pernah baca riwayat tentang sufi ya. Suatu saat Imam Hasan Al-Basri itu berkunjung ke satu tempat dan beliau menjadi makmum yang diimami oleh seorang sufi juga. Jadi imam ini punya tidak terlalu sempurna untuk makhrajnya ya. Jadi bacaannya itu banyak yang tidak sesuai dengan tajwid, sehingga Imam Hasan Al-Basri mengoreksi pada sholat. Kemudian dijawab oleh Imam Sufi tadi, betul bahwa bacaan banyak yang kurang, tetapi Anda berarti sepanjang sholat tadi Anda tidak khusyuk, sibuk mengoreksi bacaanku gitu ya. Bagaimana hikmah ditinjau dari ilmu fikih dan juga yang tasawuf? Itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana perubahan niat puasa sunnah kepada kebiasaan? Contoh umpamanya dia puasa pertama lillahi ta'ala, lama-lama ternyata ini bisa jadi diet. Kalau merubah niat mutlak tidak boleh, tapi kalau tidak merubah niat, dia mengharapkan dari ibadah itu perkara dunianya, nggak apa-apa. Karena kata Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, "Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang dia berpuasa karena iman dan ihtisab, tahu ihtisab? Hitungan perkara dunia. Supaya dia sehat, boleh. Tapi lillahi ta'alanya yang diutamakan. Jangan sampai niatnya berubah mutlak gara-gara itu. Udah itu martabatnya memang beda. Martabat orang puasa, contoh ini banyak ibu-ibu perempuan yang masih gadis dan sebagainya. Puasa itu kita pikir karena ibadah, tapi memang ingin diet. Maka kalau lebih tinggi dia perkara dunianya, meskipun dia berniat lillahi ta'ala, maka martabat ibadahnya rendah. Itu ya, yang mutlak tertolak apabila merubah niat sama sekali bukan karena Allah. Nah, itu yang mutlak tertolak ya, mardud, tertolak dia. Tapi kalau dia lillahi ta'ala, imanan karena iman wa ihtisab, boleh. Ihtisab memang dia minta perhitungan, minta ganjaran sama Allah. Boleh meminta perhitungan sama Allah. Cuman harus di sana niat jangan sampai berubah. Cuman martabatnya apabila dia lebih semangat puasa karena diet, karena penyakit. Karena ada orang kena penyakit kan, puasa Daud. Dia lebih tinggi semangat imannya, bukan imannya, lebih semangat dia puasa Daud sebab kena penyakitnya ketimbang imannya. Nah, ini martabatnya rendah, tapi tetap sah selagi tidak merubah niat. Selagi dia memakai niat dalam ibadahnya, itu saja. Kemudian perkara haid yang maklum, yang ma'ruf 7 hari umpamanya. Ternyata setelah 3 hari dia ada, atau jalan terus selama 3 hari itu, ataupun setelah 3 hari dia muncul lagi, itu termasuk haid. Maka batasnya sampai 14 hari. Di atas itu disebut istihadah, darah istihadah, maka dia tetap wajib salat apabila sudah lebih dari 14 hari. Maka dia wajib salat, tapi tetap setiap salat dia harus bersihkan dulu. Begitu ya. Niatnya bagaimana? Nawaitul wudu', bukan raf'al hadath. Kalau dia masih mengalir terus. Nawaitul wudu' li istibahatus shalah. Sengaja aku mengambil wudhu karena mengharuskan salat. Atau bahasa Indonesia saja. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, sengaja aku berwudhu mengharuskan aku salat. Jadi bukan raf'al hadas, bukan mengangkat hadas. Karena dia memang hukum asalnya dia tidak sah sholat itu karena dia masih berhadas. Tapi karena dia itu termasuk dikategorikan darah istihadah, tapi dengan syarat apabila lebih dari 14 hari ya. Tapi kalau dia masih di bawah 14 hari, itu kategori haid. Iya, haid. Bisa mengerti ya? Bisa dipahami ya? Nah, itu dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana
Kita meminum air obat tapi sudah dijampi-jampi. Oh, banyak kali di Jakarta nih ya kan? Banyak kali itu. Jadi dia obat ambeien, obat gula darah, obat jantung, semua penyakit kita dia kasih ramuan. Ramuannya Pak, memang betul ramuan itu ramuan tradisional. Tapi kalau kita yang meracik, sama persis racikannya mencret kita minum Pak. Tapi ketika dia yang meracik, ditambahnya mantranya, maka ini haram. Tapi kalau dia membacakan doa, kita katakanlah almarhum Arifin Ilham, dia berzikir rame-rame untuk madunya, mudah-mudahan madu ini berkah, bisa penyembuh, ya, dengan berkat zikir ini boleh. Tapi itu pun jangan sampai kita manfaatkan jemaah kita untuk berzikir. Kita bisnis, untungnya untuk pribadi kantong kita. Subhat juga, tak boleh juga. Atau madu, kita bacakan doa supaya laris. Ini madu dari berkat daripada zikir 1000 umat, 1 juta umat. Tapi ternyata madunya muzayyafah, dipalsukan, dosa besar, nggak laku zikirnya. Makanya harus bersih niatnya. Jadi sekarang banyak itu, saya nggak usah sebut namanya, terkenal sekarang sudah nggak lagi terkenal beliau. Jadi mengobati segala penyakit, sakit jantung, sakit kanker, semua penyakit dikasih minum obat tradisional. Tapi di mantra-mantrainya hati-hati. Orang yang memantra-mantrain itu, yang dia bukan baca, selain daripada murni bersih daripada bacaan Al-Quran atau zikir-zikir yang bersih, ulama yang bersih, ingat ya, ulama yang bersih artinya ulama yang tidak berserikat kepada makhluk halus, jin, khadam. Karena banyak di Jakarta, di Pulau Jawa nih kiai, bukan banyak Pulau Jawa tapi mayoritas di Pulau Jawa, banyak kiai bersorban kayak saya nih, itu dia supranatural. Memang dia baca zikir juga, udah, maksudnya kita sebutlah yang terkenal dulu sampai ribuan kalau dia berzikir Allah, 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 sembuh semua. Tapi pakai tumbal kambing kalau menyembuhkan penyakitnya. Udah, hati-hati itu. Itu zikir Allah juga. Kalau yang kayak gitu mardud, udah, saya nggak mau mengatakan masalah syiriknya. Kalau syirik banyak orang nantang. Saya masih sholat Ustaz, saya masih ke musola, saya tukang azan. Bukan masalah itunya. Ketika dia berserikat dengan makhluk itu, maka makhluk itu akan masuk ke dalam badan kita. Dan penyakit kita hilang, penyakit dunianya, penyakit fisik, tapi penyakit mental kita akan terganggu. Bukan hanya pribadi kita terganggu, anak istri kita terganggu. Anak istri kita ada dulu terkenal sekali, udah meninggal, pendakwah. Nggak sangka kita kan, ternyata dia pakai guru supranatural. Apa yang terjadi? Anak istrinya diganggu. Jadi hati-hati itu. Makanya kayak kemarin, baru beberapa hari yang lalu di Facebook itu ada Habib yang sangat terkenal, saya nggak usah sebut. Dia mendewakan keris. Baru dikomentari segala macam, oh semua memuji. Ini kita membudayakan budaya kita, keris dan sebagainya. Boleh 1 ton kita piara keris boleh. 1 ton Pak, kita pajang keris kita di rumah kita. Kalau bisa tidur di atas keris, nggak apa-apa. Tapi satu saja keris yang kita pelihara, kalau ada khodam di dalamnya, kalau ada isi di dalamnya, itu akan mengganggu iman kita, mengganggu hidup kita, mengganggu fisikal kita, semuanya diganggu. Tidak sedikit kiai, maafin saya agak kasar sedikit, karena kalau saya ngomong syirik nanti orang nggak ini, orang apa namanya menantang. Udah, tidak sedikit kiai, ini kiai, apalagi bukan kiai yang miara keris-keris kayak gitu, anak istrinya diperkosa sama makhluk halus itu. Nggak selera nih kiai itu lagi dia, lebih selera dia digauli sama makhluk itu. Wajahnya mirip kayak suaminya. Hati-hati. Kemudian keras. Makanya jangan heran nanti istrinya keras, suka pemarah. Anaknya, rumah tangganya nggak beres dan sebagainya. Karena udah dimasukin makhluk itu.
Kayak mana tampan suaminya, nggak selera lagi. Kayak mana cantik istrinya, nggak selera lagi, nggak mau dipegang. Dibilang impoten nggak? Karena dia udah bergaul terus, dihubungi. Maaf, terpaksa kita ngomong seperti ini. Karena masyarakat kita ratusan tahun nggak mau berubah, Pak. Jadi silakan kita pegang apa saja benda, tapi jangan ada isinya. Itu ya. Nah, jadi hati-hati itu. Ini berbahaya. Kalau budaya kita yang buru-buru itu harus kita tinggalkan. Jangan sampai. Udah. Sebagaimana kemarin hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita punya keris, mau kita martabat kita, saya nggak usah sebut namanya, Habib dan sebagainya, kita ulama besar, ingat, 2 malaikat rahmat tak mau masuk rumahnya. Malaikat rahmat tak mau masuk ke rumahnya, dan tertolak amal ibadahnya selama 40 hari. Bagaimana zikirnya? Rusak. Udah. Ini yang megang keris ini tadi, yang saya bilang tadi ini, orang terkenal ini, dibilang wali Allah, Pak. Dibilang wali Allah. La ilaha illallah. Itu ya. Akhirnya kita bongkar satu persatu isinya. Tak ada, bukan wali Allah, supranatural, klinik. Jadi jangan kita, nggak perlu kita pakai gitu supaya umat kita banyak. Biarlah satu orang yang mengaji, yang penting istiqomah. Untuk apa kita pakai karisma gitu? Udah, kita kembali kepada masalah obat tadi ya. Itu juga. Udah, itu pertanyaan berikutnya. Kita undang orang Syiahnya di Mutlak jangan. Jadi kalau kita sudah mayoritas bermadzhab Imam Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun Salafi mengaku Ahlussunnah, jangan mengundang. Apalagi Syiah, jangan. Baru dibalik pertanyaannya, bagaimana kalau kita sholat di masjid Syiah Jumat, tapi ya Jumat sah kalau Jumat, tapi selain dari itu sebaiknya jangan. Begitu juga bagaimana kita kalau sholat di masjid Salafi, boleh. Kenapa kita tidak boleh mengundang mereka? Karena mereka minta mengundang kita, itu pertama. Yang kedua, mereka kan mazhabnya berbeda. Mazhabnya berbeda. Coba, bagaimana kita berimam kepada imam yang tak batal wudunya menyentuh istrinya, sementara kita batal. Jadi martabat wudu kita lebih tinggi, gitu dia. Cuman bagaimana kalau seandainya sudah terjadi, ya nggak apa-apa, talfik saja, sah sholatnya. Cuman sebaiknya jangan diundang, apalagi Syiah. Ya, sampai kiamat Syiah nggak mau undang Bapak. Ya, insya Allah sampai mati nggak akan mau Syiah undang kita, kecuali bersifat politik. Kecuali bersifat politik. Kenapa Iran mengundang kita? Saya pernah mengkritik, terkejut semua ini orang. Kenapa Indonesia setiap MCQ, musabaqah tilawatul Quran, menang terus, juara 1 di Iran? Orang kan yang tahu itu. Kita bangga lah ya kan. Udah, itu belum pernah, sengaja saya simpan Pak, bertahun-tahun gak pernah saya keluarkan itu. Akhirnya saya buka Pak, baru tercengang orang. Itu unsur politik, takiyah. Jadi orang Arab Pak, jangan mimpi orang Arab bisa menang di Iran. Orang Arab Sunni maksudnya. Iya. Dan Indonesia itu selalu juara 1 itu. Saya bilang langsung, ini sebuah politik. Iya. Bukan berarti juga orang-orang Indonesia yang juara itu mereka lemah ininya, tilawatul Qur'annya, tidak. Tapi kan mustahil tiap tahun menang terus. Itu nggak mungkin. Udah, itu memang Syiah pintar dia kalau untuk gerakan politik dakwah internasional, dia taqiyah. Dia taqiyah. Dia nggak akan pernah bermusuhan secara politik kepada dunia Islam. Tapi jangan mimpi sembarangan kita mengamalkan mazhab kita di negerinya. Kita akan ditindas, ditekan. Sebagaimana juga memang Syiah di Saudi tekan. Nah, gitu ya. Jadi mereka menganggap kita sesat. Di situ masalahnya. Yang nggak bisa kita ampuni adalah mereka fanatisme sampai melampaui batas.
Jadi fanatisme inilah yang menyebabkan hancur umat Islam, sesama umat Islam. Jadi dulu hancurnya para Ahlus Sunnah termasuk juga Syiah itu karena fanatisme. Fanatis, terlalu melampaui batas. Dulu pernah fanatis mazhab Syafi'i tidak sah berimam kepada mazhab Syafi'i, itu pernah terjadi. Begitu juga mazhab Hanafi tidak sah bermakmum kepada mazhab Hanafi. Begitu juga mazhab Imam Malik. Jadi di Makkah dulu, Pak, ketika masa khilafah Turki Utsmani, itu sempat terjadi sholat sampai pakai bergelombang. Mazhab Hanafi duluan. Setelah itu baru mazhab Imam Malik, setelah mazhab Imam Syafi'i. Pas mazhab Ahmad bin Hanbal, matahari Pak udah mau keluar, Pak. Udah keluar. Akhirnya ini ulama bahaya. Akhirnya ulama-ulama Turki mereka berpikir, kan Turki mazhabnya kan Hanafi. Mayoritas dulu khilafah Utsmaniyah ya. Akhirnya mereka berpikir, wah ini berbahaya. Kita perlu menyatukan umat. Akhirnya disatukanlah berbagai mazhab. Bahwasanya talfik itu sangat harus dibuka seluas-luasnya. Tidak boleh kita terlalu fanatik, terlalu kolot, terlalu saklek, terlalu fanatik mempertahankan satu mazhab, itu tidak boleh. Jadi apapun mazhabnya sah kalau dia sholat, apapun mazhabnya. Ya, khusus sholat Jumat. Tapi kalau untuk sholat biasa, jangan sampai kita berimamkan kepada Syiah. Kalau Salafi masih boleh. Tapi kalau untuk khutbah sebaiknya jangan. Kalau mengundang, tapi pertanyaan tadi mengundang ya. Kalau mengundang sebaiknya jangan. Itu dia. Kemudian itu aja ya. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana, apa hikmahnya cerita tentang Hasan Basri tadi. Jadi dalam tasawuf, dalam fikih itu ada perbedaan. Itu sama-sama benar. Yang enggak khusyuk itu juga benar. Yang mengkritik enggak khusyuk juga benar. Kalau imamnya ulama, imamnya ahli ilmu, imamnya itu ahli faqih, ahli fikih, seandainya makhrajul hurufnya salah kena sebab cadel, kalau bahasa Melayu celat dan sebagainya, itu tidak boleh disalahkan. Apabila ada makmum dia nggak khusyuk gara-gara itu makmum salah. Tapi kalau dia orang awam salah baca, memang batal sholat, nggak sah sholatnya, nggak sah. Cuman kita memberikan keringanan. Sebab kemaslahatan kita talfik mazhab yang paling minoritas. Terpaksa juga kita harus berjemaah kepada orang yang salah bacaannya. Tapi kalau kiai-kiai kita dulu nggak mau, dia diulangnya sholat di rumah. Udah. Jadi kita dakwah itu terpaksa harus agak kendor sedikit, agak pahit lah sedikit, tapi terus kita berdakwah mengajarkan yang baik. Makanya kita di Majelis Turos ini sudah kita posting bagaimana sholat yang benar. Tapi kan nggak mau juga ditonton. Itu tanggung jawab dia lah, ya kan? Kita sudah mengajarnya. Kita sudah mengajarkan bertahun-tahun di sini, tapi nggak bisa berubah juga. Tanggung jawab dia sama Allah. Kita terlepas. Ana bari'un minhum wa ana bari'un minhum. Dialah yang memikul dosanya. Dia memikul dosanya. Nggak kita lagi. Kita sudah mengajarkan bertahun-tahun. Titik. Ya, bukan hanya mengajarkan. Kita sudah upload videonya. Bagaimana? Jadi gini, kalau umpamanya cara duduk itu mesti dimaafkan. Ada yang makruh besar, yang sepakat ulama, yang nggak boleh dilanggar, walaupun dia tidak membatalkan sholat, seperti tangan lewat lutut, itu makruhnya besar. Kalau perkara kaki kita duduk itu mesti nggak masalah, walaupun berbeda, salah gitu. Termasuk doa kunut nggak apa-apa, walaupun ada orang nggak pakai doa kunut. Tapi ada dia yang makruh besar tidak boleh dilanggar. Contoh tangan umpamanya bergoyang-goyang terus. Seperti ini itu mayoritas ulama mentarjih hadis dia begini, bukan begini aja tangannya. Jadi ada yang dia perkara yang makruh, yang sunnah muakkad, yang sepakat ulama. Termasuk juga imam umpamanya setelah habis sholat tidak boleh menghadap kiblat. Dia harus yaj'alu yasari 'alal mihrab. Sebagaimana kita praktikkan biasa, ternyata dilanggar, itu makruhnya besar. Jadi kalau anak didik kita yang doa istiqomah mengulang-ulang videonya, kalaupun ada diulang, tapi saya tak yakin ya.
Paling-paling sekali aja itu kan. Nah, saya. Udah, insya Allah dia akan tahu siapa orang yang pernah belajar sholat atau enggak. Kita sudah mengajarkan tata cara sholat di musola ini dari A sampai Z. Maka kalau siapa yang salah lagi, dia bertanggung jawab sama Allah, terutama yang rukun. Kalau yang sunnah okelah salah. Tapi malu kita. Sudah bertahun-tahun kita belajar. Yang nggak boleh ditoleransi, pertama yang rukun, yang kedua yang makruhnya besar. Perkara tangan itu nggak apa-apa, mau dia di atas mau itu nggak masalah. Sebagaimana udah, apalagi makruhnya yang besar itu apa? Iya, tahiyat. Pokoknya tangan jangan sampai lewat lutut. Perkara duduk iftirash, dia mau tawaruk nggak apa-apa, tidak apa-apa itu dilanggar. Iya, apalagi saya kalau nggak ditanya, saya karena sholat ini banyak kali apanya gerak-geraknya. Ketika asyhadu an la ilaha illallah itu hanya isyarat. Jadi bukan begini terus sampai habis, itu ya. Kalau itu masih bisa ditoleransi. Yang penting tangan jangan sampai sujud. Ini dia. Ini penting. Ini makruhnya kuat, besar. Sujud tangan jangan sampai dia lewat kepala, itu nggak pernah terjadi di sini. Tapi yang sering di bawah kepala. Sujud tangan itu harus sama seperti takbir Allahu Akbar di jabhat. Jadi kalau ini dia tempat sujud, udah itu makruhnya besar. Kalau tangan itu dia. Jadi walaupun dia tidak membatalkan, ketahuan ini pernah belajar sholat, walaupun kan banyak ustadz itu kan kiai. Coba tanya dia, pernah nggak dia belajar dari A sampai Z tentang tata cara sholat? Yang sering dipelajari di pesantren-pesantren itu hanya yang umum saja. Yang umum saja, berdiri, pegang ini. Tapi kalau mendetail sekali bagaimana cara-caranya, mana yang makruhnya besar, mana yang sunat muakkad, mana yang dia ikhtilaf boleh dilanggar nggak apa-apa, itu sama sekali jarang, sangat jarang sekali. Itu dia ya. Jadi apa hikmahnya tadi itu? Kalau Hasan Basri tadi imamnya ulama, maka memang kekhusukannya itu perlu ditegur, tidak bagus. Tapi kalau orang awam, maka dia mengulang sholatnya. Jadi nggak ada yang salah di situ. Hikmahnya pertama itu penting. Kalau orang awam yang salah begitu memang batal sholatnya. Berbeda orang alim, karena banyak rata-rata ulama besar memang cadel atau dia makhrujul hurufnya susah. Walaupun dia bukan cadel, dia bagus tapi berat. Begitu. Nah, udah. Termasuk juga kalau kita sholat wajib, maka membaca Al-Fatihah jangan disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jangan disambung. Harus diputus-putus per ayat. Makruh kalau disambung. Sholat wajib, kalau sholat sunnah boleh. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan ada yang lain. Silakan. Oh iya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masa yang telah lalu, saya pernah memberi, saya juga pernah diberi, saya pernah disakiti, saya juga pernah menyakiti. Lalu bagaimana saya harus melepaskan semua itu? Sedangkan apa yang saya pernah diberikan orang lain jangan dilupakan. Bagaimana saya menjalankan keikhlasan itu semua? Nah, inilah pentingnya membersihkan hati. Memang sifat kita pasti akan pernah kita langgar semua. Kadang-kadang kita diberi orang nggak bersyukur, kadang-kadang kita beri nggak ikhlas, kadang-kadang kita melupakan kebaikan orang. Nah, itu pentingnya doa kita setiap awal taklim. Coba disimak doa kita setiap awal taklim. Ya Allah, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami. Meskipun mereka itu gak ikhlas sama kita, nanti Allah balikkan. Jangan heran nanti di akhirat, Pak. Dia bingung, kenapa saya punya hutang sama tetangga saya di akhirat? Banyak hutangnya, Pak. Dan dia harus tebus dengan kebaikannya. Kalau enggak, dosa tetangganya sama dia. Dia protes sama Allah. Ya Tuhan, tetanggaku ini dulu di dunia dia ngutang saya tak bayar. Kenapa sekarang saya yang berhutang sama dia? Dia hutang tak pernah bayar sama saya. Udah dibukalah sama Allah catatannya. Ternyata dia menghibah
Satu RT, satu RW, satu kecamatan, satu kota Madia diceritakannya aib nih tetangganya. Ini tak pernah bayar utang, tak pernah bayar utang, sampai mati dia diwariskan sama anaknya dendamnya. Anaknya pun cerita, itu tetangga saya tak pernah bayar utang, dijelek-jelekin. Udah. Akhirnya hutangnya lunas, malah memikul dosa orang. Hati-hati. Apalagi tetangganya ternyata kiri miskin, memang tak sanggup, bukan karena sengaja. Hati-hati itu. Berapa banyak orang yang merasa berbuat baik, dia tidak ikhlas. Ternyata dia bingung, ya Tuhan, dulu si Polan itu selalu kubantu, tapi ternyata kok dia justru saya yang mendapat petaka di akhirat. Justru saya harus mendebus kebaikan saya untuk dia. Ternyata dia semasa hidupnya, orang tadi yang selalu disumbang itu kere, Pak, tapi selalu mendoakan dia. Didoakannya semua, didoakannya selalu. Padahal dia dihina sama orang yang bersedekah itu, tapi dia terus doakan, ya Allah, berikan keberkahan hidupnya, murahkan rezekinya. Padahal orang yang didoakannya selalu menghina dia, selalu menggosip seluruh RT supaya busuk namanya. Udah, apa yang terjadi? Allah balikkan di akhirat. Bahkan di dunia, nggak usahkan di akhirat. Di dunia akan Allah nampakkan orang yang selalu mendoakan kebaikan kepada orang lain, meskipun dia tidak pernah berbuat baik. Dia akan Allah tinggikan derajatnya dunia akhirat. Makanya bagaimana caranya kalau kita sudah melanggar seperti itu? Perbanyak istighfar, perbanyak duduk di majelis ilmu. Itu semua nanti akan menjadi kifarat. Makanya kata Allah, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha fatu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum liyukaffiru 'ankum min sayi'atikum. Jadi subhanallah. Jadi sedekah kita itu kata Allah, kamu boleh bersedekah terang-terangan ataupun sembunyi. Tapi kalau sama orang miskin sembunyilah, jangan sampai jatuh martabat dia. Apa kata Allah? Sedekah engkau yang terang-terangan, yang sembunyi, wa yukaffir ankum min sayiatikum. Allah akan cabut, Allah akan angkat semua keburukan engkau. Nah, jadi perbuatan-perbuatan kita yang seperti ini, yang selalu kita langgar, banyak istighfar, selalu membersihkan hati, selalu berbaik sangka kepada orang. Contoh umpamanya keluar berita tertangkap KPK Menteri PKP, wah, iya kan? Jangan semangat kita merendahkannya, jangan semangat kali ya. Jadi jangan sampai kita merasa lebih suci dari dia tanpa kita sadari, kita maki-maki dia, kita korupsi harta waris, ya kan? Ada gitu, dimaki-makinya koruptor di TV itu. Sementara dia nonton TV hasil curian juga, hasil penipu. Tinggal di rumah, beli harta rumahnya hasil penipuan. Nipu dari mana? Nipu harta waris. Mungkin adiknya nggak dikasih harta waris, ibunya nggak dikasih harta waris dan sebagainya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita merasa lebih suci dari orang pendosa. Jangan sampai kita menghina orang. Ya. Jadi kalau kita berbicara bersifat politik, tarbiyah boleh. Wahai anakku, wahai itu koruptor begini-begini. Tapi perbuatan itu yang kita tekankan sebagai perbuatan buruk. Jangan sampai kita merendahkan. Ada istihza di situ, paham nggak? Penghinaan. Jangan. Meskipun dia pelacur, jangan kita hina dia. Jadi kalau orang yang sudah akhlaknya tidak baik menghina kita, ya memang begitulah. Sedangkan dirinya pun nggak bisa dia muliakan, apalagi kita. Nggak mungkin orang yang tak mulia memuliakan kita. Jadi jangan kita balas, jangan malah kita rendahkan dia. Kita harus sabar. Jadi itulah dia mujahadah istiqamah, mujahadah al-amal saleh. Terus kita berjihad untuk istiqamah, jihad kita untuk beramal saleh. Jadi ahwal dan maqamat yang selalu terus kita ulang-ulang. Apa itu? Al-amal saleh. Jangan pernah tinggalkan. Itu obatnya. Yang kedua apa? Al-muzakkiyatu lin-nafs. Membersihkan roh kita, jiwa kita. Jiwa kita harus selalu kita bersihkan. Kemudian terakhir apa? Al-musaffiyu lil qalb, tasfiyatul qalb. Membersihkan hati kita. Terus lintasan-lintasan hati kita selalu bersangka, ya Allah, astagfirullah. Itu makanya penting kita pakai latifah itu. Itu penting kita zikir pakai latifah. Allah. Jadi lisan kita mengucap la ilaha illallah, hati kita, jantung kita Allah, Allah.
Bisa juga latifah di sadar. Ya Allah, ya Allah. Bila perlu kita pakai latifatus sir. Coba kita bayangkan bagaimana planet-planet itu Allah ciptakan. Di antara planet Allah muliakan bumi. Di antara bumi, di antara seluruh planet di dalam bumi itulah yang Allah ciptakan makhluk yang paling mulia. Siapa? Manusia. Begitu banyak miliaran makhluk Allah. Kenapa manusia yang Allah muliakan? Ya Hayyu ya Qayyum ya. Jadi pikiran kita nggak lagi ke aib orang. Itulah pentingnya latifah itu. Kita bayangkan bagaimana, apalagi sekarang sudah terbentang teknologi. Kalau dulu para wali Allah latifahnya Pak, itu langsung dengan cahaya. Karena dia nggak bisa bayangkan bagaimana bentuk planet. Kita sekarang sudah bisa. Kita tahu bagaimana posisi peredaran rotasi planet-planet itu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah. Bisa meneteskan air mata kita. Ya Allah, begitu banyak makhluk Allah, begitu besar matahari, tapi Allah muliakan bumi. Begitu jutaan meteor, tapi Allah muliakan bumi. Di antara bumi Allah muliakan makhluknya, manusia dan jin. Kenapa kita nggak bisa bersyukur? Kenapa kita putus asa? Kenapa kita mesti mencari aib-aib orang? Disitulah dia ya. Jadi latifah itu untuk menghilangkan hati kita supaya jangan selalu buruk sangka. Oke, silakan ada yang lain. Betul. Apa tadi? Apa? Apakah sudah sampai juga kita sebagai muslim berdakwah sampai sekarang juga sampai akhir zaman nanti. Karena kalau kita biasa di Indonesia ada itu, mungkin dari Jakarta sampai Pantura pun juga ya beribuan masjid, pesantren itu ada Ustaz. Di Indonesia ada gitu. Ini gitu. Yang terus roda kurabanya terus berjalan Ustaz. Maksudnya? Setelah Islam itu kan tidak itu masalah tadi hubungan dengan Allah. Soal hubungan masalahnya itu masih banyak Ustaz. Soal politik, soal budaya, soal ekonomi Ustaz. Nah, kalau ngomong satu Ustaz kita seiring secara dakwah dan tadi kurang tadi itu berjalan secara itu pertanyaannya ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak jutaan pesantren, ribuan titik-titik dakwah digelar, dibentangkan, tidak cukup yang on air, off air pun banyak. Tapi kurabat banyak juga. Doakanlah saya jadi presiden. Ya, artinya apa? Merubah umat itu ada berbagai strategi, ada berbagai macam cara. Ada dakwah bilhal dengan perilaku, ada dakwah dia dengan lisan. Inilah kita dakwah pakai kitab dan sebagainya. Udah, dakwah yang paling ampuh undang-undang. Dulu kita sudah mau bikin undang-undang klinik perdukunan, tapi ditolak oleh anggota DPR. Sampai sekarang tak katung-katung itu RUU-nya. Jadi siapa saja yang dia dukun akan bisa dikenakan sanksi 4 tahun penjara. Kalau sebab perdukunannya dia membunuh orang, bisa hukuman mati. Jadi undang-undang, makanya di Arab sana kurabat udah hilang. Klinik-klinik itu bukan berarti nggak ada, tapi sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan di penjara. Kita belum ada undang-undangnya. Makanya disitulah pentingnya kita. Dakwah itu tidak hanya satu lini. Paling penting dakwah kita yang langsung bisa mengena, supaya jangan sampai ratusan tahun, supaya jangan sampai 1 juta pesantren tidak bisa merubah bangsa. Bagaimana kita bisa merubah lewat siasat, lewat politik. Udah, padahal kita banyak partai Islam. Tapi salah, yang di dalam partai Islam orang nggak ahli agama. Hanya sedikit yang ahli agama. Makanya mereka kalah terus ketika mau merancang, mau mengesahkan undang-undang. Jadi ketika kita sudah, jadi carilah pemimpin presiden yang bisa tegas. Contoh umpamanya tentang masalah undang-undang klinik perdukunan. Udah, kalau DPR menggodoknya tidak bisa, Kepres bisa dikeluarkan. Maka bahasa saya tadi, pilihlah saya jadi presiden. Maknanya apa? Ketika DPR tidak sepakat
Bisa kepres keluar, siapa saja yang membuat praktek perdukunan akan kena sanksi pidana. Begitu. Jadi nggak perlu nunggu ratusan tahun. Coba kita dulu kan jalan-jalan kita dulu kan di Jawa Barat. Di mana situ pesantren tempat pelacuran terbesar kan? Bayangkan itu. Bayangkan tuh Pak, gudang pesantren di situ gudang pelacuran. Ya. Kami jalan dulu di Jawa Barat. Coba. Itu nggak bisa diputuskan dengan dakwah seperti kita ini. Kitab mau 100 tahun kita baca kitab, mesti ada pelacuran 1 meter di samping kita. Nggak perlu. Tapi dengan dakwah siasah, cari orang yang tegas, bisa duduk di tempat legislatif, eksekutif. Itulah satu-satunya. Itu satu-satunya. Coba 22 negara Arab, ada nggak perdukunan dipajang? Di sini kan nggak sepanjang jalan, mau membesarkan penis sekian harganya, mau ini mau itu. Kalau di Arab jangan coba-coba dukun dibikin plang, dibikin iklan, tangkap langsung. Makanya di Arab sana udah nggak ada klinik-klinik, ulamanya bersih semua. Kok di sini cobalah berjubah dia kan ternyata dukunnya. Itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan ada yang lain. Fadhal. Ustaz, tambahan Ustaz. Ustaz pernah menjelaskan seorang ahli fikih itu minimal belajar 12 tahun. Apa tuh? Perbandingan 4 mazhab. Iya. Nah, saya mau tanya gini Ustaz, kalau ahli hadis, apa ada parameternya? Iya. Termasuk ahli tafsir. Iya. Itu aja Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa perbedaannya? Jadi kalau ahli hadis, muhadis itu udah sekarang nggak ada ya. Nggak ada. Ahli hadis itu minimal dia harus 200.000 hadis bersama sanad dan matannya. Ya. Tapi kalau orang yang mengerti hadis banyak, yang jurusan sarjana hadis banyak. Dan kalau sarjana hadis itu nggak perlu dia ditempah dari awal, itu bisa instan. S1 boleh, S3 saja pun bisa, tafsir pun begitu. Tapi kalau fikih jangan mimpi. SD, SMP, SMA masuk kuliah syariah, jangan mimpi. Itu harus diuji dia. Boleh dia SD, SMP, SMA, tapi dia talaki tiap hari. Dan dia harus buktikan dari karya dulu. Dari karya akan bisa ketahuan seseorang itu faqih atau tidak. Bisa ketahuan. Nanti akan diuji oleh ulama. Jadi karyanya dulu. Banyak orang hebat tulis, berjilid-jilid, tapi isinya motivasi semua. Isinya hanya bercerita tentang sejarah, tentang peradaban, tentang sosial, tentang budaya, tentang seni. Fikih itu mesti orang yang betul-betul punya nalar. Makanya orang ahli fikih itu badlul juhud. Dia harus punya waktu, mencurahkan sebesar-besarnya waktunya. Nggak perlu karena duit dia baru buka buku fikih. Tengah malam jam 2, jam 3 dia membaca problem, dia nengok TV. Ini masalah. Dia buka kitab, nggak tentu waktu. Dia ditelepon sama umat jam 2 malam. Ustaz gimana ini? Paroid begini pembagiannya. Dia harus bisa memecahkannya. Badlul juhud. Tetapi kalau orang-orang yang jurusan hadis tafsir, tidur aja deh kerjanya kan. Besok buka buku, besok pelajaran apa udah. Dia cukup hafal istilah-istilahnya saja. Cuman itu nggak bisa diharapkan begitu saja. Makanya kalau di Al-Azharus Syarif di Mesir itu apapun jurusannya, jurusan filsafat, jurusan adab, jurusan tafsir, jurusan hadis, semuanya mendalami fikih. Karena mereka yang berhadapan dengan umat, orang yang lemah fikihnya dia nggak akan bisa berhadapan dengan umat. Apa yang terjadi kalau orang yang nggak ahli fikih? Pertama kita nggak ngerti memilih siapa pemimpin yang berhak kita ikuti. Makanya ketika Indonesia dicoba Allah dengan pemimpin-pemimpin instan dari dulu, ada dia pelawak, umatnya banyak, ada dia bukan ustadz, umatnya ribuan, jutaan, nggak usah saya sebut lah ya, sampai sekarang ini. Itu Allah mau tegur kita. Indonesia yang mayoritas terbesar di dunia masih bodoh tentang agamanya.
Coba orang nggak ngerti apa-apa, coba lah jadi pemimpin hanya modal apa sebutan keturunan, hanya modal pemimpin apa namanya karbitan. Sekolahnya SD, SMP, SMA, masuk lembaga Lipia bahasa Arab, kuliah di Saudi, pulang-pulang jadi pendakwah, jadi pendemon dan sebagainya. Umatnya jutaan, mati-matian membelanya. Tanya, kau pernah belajar fikih sama dia? Nggak pernah. Nggak usah kan belajar fikih. Buka YouTube-nya, buka kitab, ada nggak? Nggak ada. Tapi mati-matian dia membelanya. Ketika kita luruskan tentang fikih, bagaimana pemahamannya tentang daulah, tentang negara, tentang imam, pemimpin yang harus ditaati, nggak paham. Tadi saya baru dialog dengan adik kelas saya dari Mesir, dari Riau, berbicara tentang kelompok-kelompok yang merasa besar. Dia fanatiknya luar biasa. Saya kupas satu persatu, tak bisa jawab tuh. Jadi ulama itu ahli fikih saja itu mesti dipertanyakan kapabilitasnya. Apakah dia bisa mampu muqaranatul madhab, komparatif madhab, itu pertama. Yang kedua, orang yang sudah mahir dengan komparatif madhab, dia pernah tidak menyentuh sastra adab Arab. Pernahkah dia menyentuh tentang istimaiyah? Bagaimana pengetahuan dia tentang sosial? Kemudian, apakah dia pernah menyentuh bagaimana tentang as-saqafiyah, budaya? Kemudian apakah dia mengetahui bagaimana tentang al-hadarah, civilization? Orang yang lemah tentang itu tidak akan bisa dia berpikir dengan cermat, terbuka dan luas untuk memahami wahyu Allah. Jadi ada orang dia memang ahli fikih, tapi fikih Syafi'i aja udah kaku, akhirnya kaku. Jadi ada juga di ahli fikih 4 mazhab, tapi dia nggak pernah mengetahui tentang siasah, tidak pernah dia berbicara tentang peradaban. Orang nggak pernah membaca peradaban Islam, bagaimana perkembangan khalifah dulu. Contoh, maaf, ada orang mencak-mencak nggak boleh kita mengangkat pemimpin yang tak berakidah, non Islam. Udah, dia karena nggak pernah baca peradaban. Kalau dia baca peradaban Turki Utsmani, Pak, itu banyak duta besarnya tak berakidah. Menteri-menterinya tak beragama dulu, khalifah khilafah kita dulu. Masa Abbasiyah, Pak, orang Yahudi diangkat jadi gubernur. Sekarang jangan coba-coba lu. Udah, karena nggak pernah baca peradaban. Khilafah Abbasiyah udah di atas 700 tahun yang lalu mengamalkan itu. Jangan coba-coba sekarang gubernur yang berbeda agama. Nah, itu makanya, jadi walaupun dia ahli fikih, ketika dia tidak mengerti tentang peradaban, maka otaknya pun akan jumut, akan kaku dia. Yang nggak boleh itu apabila negara belum stabil, belum berdaulat, tidak ada di situ undang-undang yang kuat, maka yang nggak boleh itu apa? Presiden, pemimpin-pemimpin legislatif, eksekutif yang sifatnya strategi tidak boleh apabila belum dia berdaulat. Apabila dia belum ada undang-undang. Kalau sudah ada undang-undang yang kuat, apapun akidahnya tak masalah. Itu sudah dilakukan oleh khilafah kita dulu. Sekarang jangan udah. Jadi rata-rata orang yang fanatik saja. Makanya itu baru contoh satu ya. Belum lagi nanti perkara fikih yang lebih luas lagi. Banyak tadi. Jadi untuk memahami siapa itu mursyid, siapa itu guru, kalau udah ilmu fikih nggak ada, ini akan repot. Makanya rata-rata orang yang membidangi tafsir, membidangi hadis, itu dua gendangnya. Itu pemimpin, dia nggak tengok biografinya. Kalau ditengoknya lisannya nggak cocok sama dia, kafir lu, pasti. Ya. Makanya saya sering jauh-jauh hari mengatakan, coba sekarang engkau sayang sama saya, besok ketika postingan saya ada yang tidak suka engkau baca, kau maki saya. Tahu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena bodoh dia tentang fikih. Kalau orang yang ngerti fikih, dia nggak gegabah untuk menilai ulama itu berbicara walaupun pahit. Jadi kalimat Allah itu mulia, Allahu Akbar itu mulia. Tapi kalau kita gunakan kalimat itu untuk memaki orang, kita menjerit-jerit, teriak-teriak, itu jadi hina kalimat itu. Begitu juga kalimat lonti.
Lonte itu bukan kalimat yang salah, boleh dibaca semua sama orang, boleh kita gunakan, boleh. Contoh, ibu-ibu, bapak-bapak melonte nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah saya maki-maki orang, saya membalas ini. Contoh, bapak bilang saya tukang obat, kemudian saya maki-maki dengan kata-kata itu malah kita yang hina. Tapi ketika kita luruskan, justru mereka yang tidak mau menerima. Itu aneh. Itu makanya pentingnya kita belajar ilmu. Ilmu itulah yang bisa memfilter kita untuk siapa. Makanya kemarin kita kiaskan anak-anak kita di madrasah di Rasa Khassah, kita perkenalkan nahwu sharaf, kita perkenalkan bahasa Arab asli, bagaimana tauhidnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana fikihnya, memakai literatur Arab asli. Mereka bisa memahami nahwu dan sharaf. Tujuannya supaya mereka nanti sudah besar bisa mengetahui, bisa memahami siapa yang dikatakan pemimpin Islam, siapa yang berhak diikut, siapa yang enggak. Jadi bukan karena lisannya membahagiakan kita bela-bela. Ketika lisannya tidak suka dengan hati kita benci dia. Itu dia ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.